Pandemi mengakibatkan adanya krisis kesehatan dan ekonomi yang juga dihadapi oleh semua jemaat. Oleh karena itu, Gereja GKI Maranatha membuat kegerakan semua jemaat melalui Lumbung Pengabdian Kasih Maranatha atau LPKM. Pada bulan Juni yang lalu, LPKM sudah memulai dengan membagi paket sembako murah dan bahkan gratis kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Banyak kesaksian yang diperoleh, yang menguatkan tentang bagaimana pertolongan sekecil apapun bisa menjadi sebuah jawaban doa. Mari terus semangat dan bergerak bersama melalui Lumbung Pengabdian Kasih Maranatha. Untuk penyaluran donasi melalui LPKM bisa mengirimkan ke akun BCA 222 096 8645 atas nama Yudo Para Irianto atau Bramanto Sefriadi Nugroho. Mengingatkan kembali bagi anggota RKM GKI Maranatha bahwa masa jatuh tempo keanggotaan RKM adalah selama 2 tahun. Oleh sebab itu, anggota RKM dimohon untuk melakukan pembayaran atau mengaktifkan kembali dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp ke Pendeta Umi Daryani di nomor 085 740 968833. Mohon disertakan nama lengkap, alamat, dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Pembayaran bisa ditransfer melalui rekening BCA 222 08 40 720 atas nama Joko Junaidi. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama kita menserukan namanya. Ada kuasa yang membebaskan, menyelamatkan, menyembuhkan. Karena hanya Dia, Yesus, Raja segala raja. Mari sorakan haleluya. Ku membantukan selamatan.
nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ya. Mari sorakkan kemenangan bagi Dia. Haleluya. Dia Bapa yang selalu merencanakan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Ini waktunya setiap kita datang kepadanya dan mengerti apa yang jadi isi hatinya. Mari jemaat Tuhan, Dia Bapa yang tahu setiap keperluan kita. Mari datang kepadanya. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajar segala rencana-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kami bersyukur untuk setiap rancangan-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya setiap rancangan-Mu selalu yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang sudah kita nikmati bersama. Dan saya juga sangat percaya bahwa Tuhan berbicara lewat pujian dan penyembahan, dan itu akan menguatkan kita sekalian. Bahkan iman kita diteguhkan kembali ketika kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan ketika itu Tuhan berbicara kepada kita lewat pujian tersebut. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biarlah hati kita menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama dan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, keselamatan yang Kau anugerahkan di dalam hidup kami yang begitu luar biasa. Kami adalah orang-orang yang tidak layak menerima itu, tetapi Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu sempurna buat kami, sehingga hari ini kami ada oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengorbanan dan anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu hari ini Tuhan. Biarkan setiap kami umat-Mu dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan share firman Tuhan, dan saya akan memberikan judul firman Tuhan yang saya bagikan hari ini adalah harta rohani dalam bejana tanah liat. Saya akan ulangi, harta rohani dalam bejana tanah liat. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saudara, kalau Anda membaca beberapa ayat ini bagian dari experience, pengalaman Rasul Paulus yang begitu luar biasa, pengalaman imannya, pengenalan akan Tuhannya, sementara dia kenal Tuhan, sementara dia mengerti akan rencana Tuhan, tapi di satu sisi dia hidup di satu masa yang tidak mudah untuk dia hadapi. Dan ini experience, pengalaman iman, pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan, sekaligus dia harus mengalami begitu banyak hal yang harus dia alami, dan di sana Paulus mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang begitu luar biasa. Nah, kita akan membaca 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas. Rasul Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ini luar biasa, ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Luar biasa saudaraku. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ketika kita melihat apa yang Paulus nyatakan dari pengalaman hidupnya yang begitu luar biasa, terbersit di dalam pikiran saya adalah bahwa Paulus ini orang yang sungguh-sungguh teruji hidupnya, baik di hadapan Tuhan maupun juga di hadapan manusia. Paulus adalah orang yang sudah teruji. Iman atau percayanya kepada Yesus tidak bisa digoyahkan. Kalau Anda perhatikan di sini, Paulus mengalami yang namanya ditindas. Siapa yang bisa kuat dan merasakan terus-menerus ditindas? Tetapi Paulus berkata, namun tidak terjepit. Sudah ditindas, tapi tidak terjepit. Nah, ini menarik. Ada kekuatan apa di dalam hidup Rasul Paulus itu? Lalu kemudian kami habis akal. Ya, tidak habis pikir lagi, sudah tidak bisa berpikir lagi. Namun tidak putus asa. Nah, ada kekuatan apa di dalam kehidupan Rasul Paulus? Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini menarik, saudara. Paulus berbicara tentang sebuah kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Tetapi itu nyata. Tetapi itu menjadi bagian dari kehidupan Paulus yang begitu nyata. Sehingga dia bisa berkata
bahwa dia sekalipun menghadapi situasi yang begitu sulit, tapi tidak pernah dia mengalami kekalahan di dalam hidupnya. Imannya tidak digoyahkan, dia tetap bisa lewati, ditindas, tapi tidak terjepit, habis akal, namun tidak putus asa, dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan, namun tidak binasa. Jadi saudaraku, ada kekuatan apa di balik kehidupan Rasul Paulus ini? Apa rahasianya? Apa rahasia di balik kehidupan Rasul Paulus yang demikian luar biasa? Kalau Anda perhatikan di dalam ayat yang ke-10, ini menarik. Paulus berkata demikian, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Setelah saya perhatikan betul, ternyata inilah rahasianya. Kenapa Paulus itu ketika ditindas tidak terjepit, dan kemudian ketika dia habis akal tidak putus asa, ketika dia dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan namun tidak binasa. Kekuatan apa yang ada di dalam hidupnya? Ternyata di dalam ayat yang ke-10 nih Paulus mengungkapkan, dan dia berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi ada hubungan yang saya sebut sebab akibat dalam ayat tersebut. Jadi Paulus di awalnya berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, tidak habis akal juga, tidak putus asa, dan kemudian dianiaya tidak ditinggalkan sendirian, dan sebagainya. Ternyata saudara, itu adalah hasil daripada satu kehidupan yang dia katakan bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi apa maksudnya ini saudaraku? Jadi kehidupan Yesus akan menjadi nyata, istilahnya begitu. Kehidupan Yesus akan menjadi nyata di dalam kehidupan setiap kita ketika kita sungguh-sungguh menyalipkan segala ego, keinginan daging dan dosa kita. Jadi dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus. Saudara, kalau perhatikan, Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dan apa yang menyebabkan dosa itu ada? Yaitu kedagingan. Setiap kali kedagingan muncul, maka membuahkan dosa. Nah, saudaraku, Yesus mati untuk segala dosa-dosa kita, kedagingan kita. Dan dia senantiasa membawa kematian Yesus. Dia tahu artinya Yesus sudah mati bagi kehidupan dosa kita. Dan kehidupan daging inilah yang menyebabkan dosa itu muncul. Nah saudaraku, artinya kenapa Paulus ketika dia mengalami situasi yang sulit, dianiaya, dihempas dan sebagainya, ya, tapi tidak kehabisan kekuatan, karena hidupnya sudah membawa kematian Yesus. Artinya dia hidupnya sudah mati bagi dirinya sendiri. Dia betul-betul menyalipkan dagingnya. Dia betul-betul mengalahkan segala kedagingannya. Saudaraku, pernahkah Anda berpikir dan membayangkan, saudara, adakah orang mati itu bisa berbuat membalas kejahatan? Tidak bisa kan? Tidak ada orang mati bisa bertengkar. Dan tidak ada orang mati yang kemudian marah-marah. Tidak ada, saudaraku. Orang yang mati ya sudah mati. Dia tidak bisa marah-marah, dia tidak bisa membalas dan sebagainya. Nah, artinya mati bagi daging. Mati, ego kita sudah kita kalahkan. Ego kita salibkan. Segala kepentingan diri kita. Nah, sumber dari segala masalah di dalam hidup kita adalah ego kita dan daging kita, saudaraku. Nah, ketika Paulus berkata difitnah, ya, ditindas, dihempaskan, ya, tapi tetap aja kekuatan Allah ada dalam hidupnya. Artinya dia tetap berkemenangan. Dia tidak pernah menjadikan masalah itu, saudaraku. Nah, kita lihat, perhatikan di sini bahwa artinya kehidupan Yesus akan menjadi nyata di dalam kehidupan setiap kita ketika kita sungguh-sungguh menyalipkan segala ego, keinginan daging, dan dosa kita. Jadi sebenarnya Paulus menegaskan bahwa
dalam hidupnya selalu membawa kematian Yesus, yang artinya dia menyalibkan segala ego, keinginan daging yang selalu menjadi penghalang untuk atau mengikuti kehendak Tuhan. Jadi daging, ego kita, ya kedagingan kita, segala sifat-sifat daging kita, itulah yang menjadi penghalang untuk kita bisa mengikuti kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, Paulus ungkapkan ini, ya. Kenapa ketika keadaan buruk menimpa dia, bahkan dia dirugikan, tetapi dia tetap lewati dan dia tetap bisa berkemenangan di dalam hidupnya. Karena dia sudah mati, dia membawa kematian Kristus di dalam hidupnya. Dia sudah menyalibkan segala ego dan keinginan daging. Dan itulah yang menjadi penghalang untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saudaraku, seringkali kita bisa menjadi tidak puas dengan keadaan yang ada karena kedagingan kita, karena ego kita merasa dirugikan. Saudara dianiaya, kemudian dihempaskan dan sebagainya, itu kan dirugikan, saudaraku. Kehidupan yang dirugikan. Jadi dengan kata lain, Paulus mengalami kehidupan yang dirugikan, tapi dia tidak merasa itu dirugikan, saudaraku. Kenapa? Karena dia sudah membawa kematian Yesus di dalam hidupnya. Dia menyalibkan segala ego, keinginan daging yang dia tahu itu menjadi penghalang untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, bagi Paulus itu merupakan harta rohani. Harta rohani yang tersimpan di dalam bejana tanah liat, di dalam tubuhnya. Tubuhnya ini terbuat dari tanah yang satu kali akan mati dan kembali ke tanah. Tetapi di dalam tubuh yang fana ini, yang dikatakan bejana tanah liat ini, kata firman Tuhan, ada harta rohani yang luar biasa, yaitu Yesus yang hidup di dalam dirinya. Dan itulah yang membawa Paulus itu membawa kematian Yesus di dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya berkata, kalau Anda ingin memiliki kehidupan yang teruji di dalam hidup ini, ya, tidak ada kata lain. Kita harus memahami apa yang Paulus katakan, bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya terus berdoa, bukankah kita kalau mau jujur, yang sering kali membuat keadaan lebih buruk adalah ego kita dan juga kedagingan kita, sehingga kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, Paulus bisa mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi yang betul-betul merugikan dirinya. Ketika dia menghadapi situasi yang betul-betul merugikan bagi dirinya, dia bisa mengerti kehendak Tuhan di balik semua itu. Dan dia tidak marah sama Tuhan, dan dia tidak artinya menjadi orang yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tidak. Tetapi Anda perhatikan, justru dia berkata bahwa sekalipun itu semua dihadapi, dia bisa lewati. Dia tidak kehabisan akal. Dia tidak mengalami situasi yang membuat dia hancur dan sebagainya. Ya, jadi kita melihat di sini, saudaraku, bahwa rahasia yang luar biasa. Jadi bagi Paulus, bahwa kematian Yesus, di mana dia membawa kematian Yesus dalam hidupnya, itu adalah harta rohani yang tersimpan di dalam bejana tanah liat, yaitu di dalam tubuhnya yang fana itu. Nah, saudaraku, kita memiliki harta rohani yang luar biasa di dalam tubuh yang fana ini. Itulah kekuatan kita. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak, saya difitnah, ya, saya dirugikan, ya, dan sebagainya. Lalu muncul reaksi amarah dan sebagainya, ingin membalas dan sebagainya. Saudaraku, semestinya kalau kita membawa kematian Yesus, maka tidak ada dendam di sana, dan bahkan juga tidak ada keinginan untuk membalas. Karena apa, saudaraku? Karena itu merupakan kekuatan hidup kita. Itu menjadi kekuatan kita menghadapi semua itu, seperti Rasul Paulus katakan. Dan itu merupakan harta rohani yang tersimpan di dalam bejana tanah liat. Keselamatan yang kita terima itu, saudaraku, ya, itu anugerah lewat kematian Yesus.
Dan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam kehidupan ini untuk membawa kematian Yesus di dalam hidup kita. Itu adalah harta rohani yang sangat luar biasa yang Tuhan karuniakan buat kita, orang-orang yang sudah percaya. Dan saya percaya ketika Anda betul-betul seperti Rasul Paulus dan saya juga hidup seperti itu, maka Anda menghadapi situasi apapun, Anda akan bisa melewatinya karena ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Itu adalah harta rohani yang luar biasa. Dan Anda akan jadi orang yang teruji di dalam berbagai musim kehidupan yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyalipkan segala ego, keinginan daging, kita dengan mudah akan memiliki hati yang mudah diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Saya ulangi, ketika kita menyalipkan segala ego, keinginan daging, kita dengan mudah akan memiliki hati yang mudah diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Segala tantangan yang kita hadapi tidak akan mematahkan hati dan percaya kita kepada Tuhan. Saudara, ketika saya mempelajari ini, saudaraku, ternyata saling terkait kebenaran ini yang saya mau katakan. Jadi ketika kita menyalipkan daging kita, ego kita, saudaraku, maka hati kita akan menjadi hati yang mudah untuk diajar. Hati kita menjadi hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika pada saat kita dibentuk oleh Tuhan lewat kejadian-kejadian yang ada, dan ketika kita diajar oleh Tuhan lewat kejadian-kejadian yang ada, maka semua tantangan yang kita hadapi tidak akan bisa mematahkan hati kita dan percaya kita kepada Tuhan. Tetap akan terus ada. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, mungkin manusia akan berkata, kenapa kamu mengalami situasi yang seperti itu, dirugikan, menghadapi masalah begitu banyak, dan sebagainya. Kenapa kamu tetap mengiring Tuhan? Kenapa kamu tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan? Nah, Anda bisa menjawab, saudaraku, bahwa intinya adalah ketika seseorang menyalipkan segala egonya dan keinginan dagingnya, membawa kematian Yesus di dalam hidupnya, maka dengan mudah kita akan memiliki hati yang mudah diajar, hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Saudaraku, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, yang diizinkan Tuhan menghampiri kita, selalu di balik semuanya itu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mengajar mungkin, Tuhan sedang membentuk kita mungkin. Dan ketika hati kita mudah diajar, mudah dibentuk, maka kita punya perspektif melihat tantangan yang kita hadapi. Bahkan orang berkata kamu dirugikan, melihat kita dirugikan, melihat diri kita sendiri dirugikan pun, maka itu tidak mematahkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tetap mencintai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan sedikit memberikan sebuah ilustrasi. Saudaraku, di depan rumah saya itu ada banyak pohon bambu. Karena depan rumah saya itu tidak ada tetangga. Jadi depannya itu banyak pohon bambu. Dan seringkali ketika angin itu kencang menerpa pohon bambu itu, saya seringkali duduk di depan rumah dan saya lihat pohon bambu itu bergoyang-goyang. Sepertinya kena hempasan angin yang kencang itu seperti mau patah. Tetapi dia terus goyang, tapi tidak patah. Dan saya perhatikan, walaupun anginnya sangat kencang, pohon bambu itu kelihatan lentur dan tidak patah. Lentur dan tidak patah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki hati yang mudah diajar, hati kita itu lentur. Ketika kita menyalipkan daging kita, dan kita tidak ego, dan kita mau diajar oleh Tuhan, dan segala ego kita dan kedagingan kita, dan kita mau diajar oleh Tuhan, kita memiliki hati yang lentur, saudaraku. Mungkin tantangan itu seperti hempasan angin yang begitu kencang, tetapi tidak mematahkan hati kita. Hati kita tetap kuat dengan Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, ya. Seperti apa yang Paulus katakan di ayat yang kita baca tadi, ditindas, ya, tetapi tidak ditinggalkan. Artinya selalu ada jalan keluar, selalu ada kekuatan yang muncul, sekalipun dia harus mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidupnya. Jadi ketika kita memiliki hati yang mudah diajar, ketika kita memiliki hati yang sangat lentur, ya,
ketika datang hempasan angin yang sangat kencang, hati kita tidak mudah patah, tidak mudah kecewa, tidak mudah pahit kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang yang sanggup menghadapi tantangan dan pergumulan yang datang kepada kita. Saudaraku, saya ulangi, ketika kita memiliki hati yang mudah diajar, kita memiliki hati yang sangat lentur. Ketika datang hempasan angin yang sangat kencang, hati kita tidak mudah patah, artinya tidak mudah kecewa, tidak mudah pahit kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang yang sanggup menghadapi tantangan dan pergumulan yang datang kepada kita. Bukankah sumber masalah itu adalah ego kita? Bukankah sumber masalah itu adalah kedagingan kita? Seringkali itu yang memunculkan banyak masalah-masalah yang seharusnya tidak membawa kita seperti itu. Tapi seringkali kedagingan kita yang masih kuat, dan kemudian juga ego kita yang masih kuat, itu yang memunculkan masalah-masalah, sehingga menjadi sebuah ledakan-ledakan yang besar di dalam hidup kita. Kita bisa salahkan banyak orang, bisa salahkan keadaan, dan bisa salahkan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, juga hal tersebut berarti Paulus meletakkan kekuatannya kepada Yesus. Saya ulangi, ketika Rasul Paulus berkata bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, jadi dia betul-betul membawa kematian Yesus. Ketika dia menghadapi masalah, dia membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Itu artinya apa? Dia meletakkan kekuatannya kepada Yesus. Jadi setiap masalah yang dia hadapi, ya, itu dia hadapkan dengan kekuatan Yesus yang ada di dalam dirinya. Saya ulangi, setiap masalah yang dia hadapi, setiap tantangan yang dia hadapi, dia hadapkan kepada kekuatan Yesus yang ada di dalam dirinya. Luar biasa, saudaraku. Kita kan seringkali berhadapan ini, tantangan, masalah, dan bahkan mungkin kita merasa dirugikan orang lain, dan sebagainya. Kita mau berhadapan langsung dengan daging kita, dengan ego kita. Kita hadapkan dengan daging kita, dengan ego kita. Munculnya sebuah problem yang baru. Tetapi Paulus, ketika dia berkata kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, itu artinya bahwa Paulus meletakkan kekuatannya yang terbatas itu kepada Yesus. Artinya setiap tantangan yang ada yang datang kepada dirinya itu langsung berhadapan dengan bukan dagingnya dia, bukan egonya dia, tapi berhadapan dengan kekuatan Yesus yang ada di dalam dirinya. Luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan begitu luar biasa oleh Rasul Paulus tentang ayat ini, luar biasa. Jadi ketika kita menyalipkan ego dan keinginan daging kita, pada saat yang bersamaan kita juga meletakkan kekuatan kita kepada Tuhan. Saya ulangi, ketika kita menyalipkan ego dan keinginan daging kita, pada saat yang bersamaan kita juga sedang meletakkan kekuatan kita kepada Tuhan. Dan hal inilah yang membawa kita memiliki kekuatan untuk menghadapi banyak tantangan dan pergumulan di dalam hidup kita. Saya mengulangi lagi, saudaraku, ketika kita menyalipkan ego dan keinginan daging kita, pada saat yang bersamaan, ingat, pada saat yang bersamaan, kita juga sedang meletakkan kekuatan kita kepada Tuhan. Dan hal inilah yang membawa kita memiliki kekuatan untuk menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Jadi kekuatan kita bukan terletak kepada daging kita dan ego kita, tapi kekuatan kita justru terletak pada saat kita menyalipkan ego kita, keinginan daging kita. Karena pada saat bersamaan itu kita lakukan, kita meletakkan kekuatan kita kepada Tuhan, dan Tuhanlah, kekuatan Tuhanlah yang bersama dengan kita. Itu yang dirasakan, yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga Paulus mengalami kekuatan yang luar biasa. Nah, itu bagi Paulus adalah harta rohani di dalam bejana tanah liat. Tanah liat ini tidak berarti, ya saudaraku, tidak menarik. Tapi di dalam bejana tanah liat, di dalam tubuh jasmani kita, ada harta rohani yang sangat luar biasa. Saya teringat satu kali ada seorang hamba Tuhan bercerita kepada saya bahwa
Dia cerita karena dia diberkati Tuhan. Dia satu kali ada orang yang memberkati ketika hamba Tuhan sedang membangun sebuah gereja dan butuh dana cukup besar, miliaran untuk membangun gereja itu, membangun gedung gereja itu. Lalu dia cerita kesaksian pada saat proses pembangunan gereja itu. Satu kali ketika gereja itu belum terbangun, baru 1/4 terbangunlah kemudian. Ada seorang yang sudah tua, pakai sandal jepit, datang ke rumahnya. Pada saat dia mau masuk ke rumahnya, si hamba Tuhan ini mau keluar, dari mau pergi. Jadi ketemulah di halaman, lalu kemudian bawa kantong kresek hitam yang cukup besar dan cukup gede gitu. Lalu orang yang membawa ini orang yang pakaiannya sederhana dan pakai sandal jepit. Dan kemudian dia berkata kepada Pak Pendeta ini, "Pak Pendeta, ini ada berkat di tas kresek yang cukup gede untuk Bapak." Terus kemudian sudah pergi si orang itu. Lalu hamba Tuhan ini karena mau pergi cepat-cepat, dia langsung masuk ke rumah. Dia masukkan, dia pikir ini makanan, dimasukkan ke lemari es di kulkas, saudaraku, karena dipikir ini makanan. Dia pergi, dan ketika dia pulang, dia buka kulkas dan dia pikir makanan apa yang dikirim oleh bapak tadi yang pakai sandal jepit. Dan ternyata dia kaget ketika dia buka tas kresek hitam itu, ternyata isinya uang, saudaraku. Uang ratusan juta. Dan kemudian uangnya 100 ribuan, stempel-stempel dan banyak sekali dimasukkan di kulkas, saudaraku. Jadi kemudian dibuka, ternyata berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, hamba Tuhan ini berpikir bahwa ini tas kresek, paling isinya makanan. Paling isinya makanan. Karena orang melihat yang kelihatan, tas kreseknya, yang di dalamnya nggak kelihatan karena tas kresek itu hitam. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita seperti itu saya gambarkan. Mungkin dilihat dari tubuh kita semua, ini fana. Fana. Ya, akan kembali ke tanah. Tetapi saudaraku, di dalam tubuh yang fana ini ada kekuatan ilahi. Ada harta rohani yang luar biasa. Nah, itu yang Paulus maksudkan, saudaraku. Jadi, mari kita belajar menghargai harta rohani yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang bahasanya Paulus adalah dia selalu membawa kematian Yesus. Itu harta rohani. Itu kekuatan kehidupan kita. Itu yang seringkali orang tidak pernah memikirkannya. Itu yang seringkali orang meremehkan. Bahwa sesungguhnya yang di dalam ini, yang tidak kelihatan ini, karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kematian Yesus untuk kita, itu adalah harta rohani yang luar biasa. Dan kalau hidup kita membawa kematian Yesus senantiasa, maka kita akan terus mengalami kekuatan demi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika kita harus menghadapi banyak masalah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengulangi lagi. Ketika kita menyalipkan ego dan keinginan daging kita, pada saat yang bersamaan, kita juga sedang meletakkan kekuatan kita kepada Tuhan. Dan hal inilah yang membawa kita memiliki kekuatan untuk menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Saya ingatkan sekali lagi, di dalam tubuh yang fana ini, di dalamnya ada harta rohani. Dan itu yang Paulus ungkapkan, itu experience, pengalaman Paulus dengan Tuhan. Bagaimana dia hidup bersama dengan Tuhan, senantiasa membawa kematian Yesus. Itu harta yang sangat luar biasa. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menangkap apa yang saya katakan. Nah, kebenaran ini mengajarkan kita untuk meletakkan kekuatan hidup kita kepada Yesus yang penuh kuasa itu. Jangan mengandalkan daging kita. Jangan mengandalkan ego kita. Karena kita hanya bejana tanah liat yang mudah pecah. Mudah pecah, saudaraku. Hadapi terpaan pasti pecah. Menghadapi himpitan pasti pecah. Tetapi, puji Tuhan, kalau Anda hari ini berani meletakkan hidupmu di hadapan Tuhan, menyerahkan dan menyalipkan kedagingan dan ego kita masing-masing, saya yakin kekuatan Allah yang tak terbatas itu ada di dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak mudah pecah. Hidup kita tidak mudah pecah. Mari kita lihat 2 Korintus pasal
yang keempat, ayat yang ketujuh, Paulus mengatakan sebelum ayat yang kita baca tadi, berkata demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, yaitu keselamatan, kebenaran Kristus yang dia sampaikan itu, yang Paulus sampaikan itu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus mengakui itu. Di dalam ayat yang ketujuh, dia berkata bahwa kebenaran Allah yang dia sampaikan, berita kebenaran Injil yang dia sampaikan, itu adalah harta rohani. Berita tentang kematian Yesus dan kebangkitannya, itu adalah harta rohani yang sangat luar biasa. Dan dia berkata, tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, dalam kehidupan yang fana ini. Ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itu yang dialami Paulus. Paulus mengalami kekuatan yang berlimpah-limpah, ditindas, tapi tetap oke. Ya. Dan macam-macam menghadapi situasi apapun, tetap dia oke, karena kekuatannya berlimpah-limpah. Nah, saya berdoa saudaraku, kekuatan Allah itu berlimpah-limpah dalam hidup setiap kita. Anda sadari, mari kita bersama-sama mengerti kebenaran ini, sampai engkau mengalami experience, pengalaman dengan Tuhan, di dalam imanmu secara pribadi dengan Tuhan, bahwa ada kekuatan Allah yang melimpah-limpah di dalam hidup setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan yang namanya kelenturan, hati yang mudah dibentuk untuk menghadapi berbagai tekanan dan himpitan hidup yang kita hadapi. Dan hal itu hanya kita dapatkan ketika kita melekat dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Ketika Paulus berkata, kami membawa kematian Kristus, itu artinya dia melekatkan hidupnya kepada Kristus. Dia bergantung kepada Kristus. Ya, dia sadar bahwa tubuh yang fana itu rapuh. Paulus sadar bahwa tubuh yang fana ini, dalam tubuh kita ini mudah patah. Kena empasan aja langsung patah. Tetapi dia berkata, kami senantiasa terus-menerus membawa kematian Kristus. Saudaraku, luar biasa. Jadi artinya bahwa dia melekat kepada Kristus, dia mendekatkan diri. Artinya ketika itu terjadi, otomatis ketika kita melekatkan diri kepada Kristus dan bergantung kepada Dia, maka otomatis ego kita, kedagingan kita akan luntur setiap waktu. Nah, saudaraku, kita ini lemah, kita ini rapuh. Namun ketika kita bersama dengan Yesus Kristus, ketika kita membawa kematian Kristus, kita akan dimampukan untuk tetap kuat. Saya ulangi, kita ini lemah dan kita ini rapuh. Namun bersama Yesus Kristus, ketika kita membawa kematian Kristus senantiasa dalam hidup kita, kita akan dimampukan untuk tetap kuat. Saudaraku, kalau kata perubahan itu seandainya saya perlu ucapkan dalam hidup kita, maka ikutilah arus perubahan dari Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita setiap hari. Jadi kalau kata perubahan itu menjadi hal yang harus kita miliki dan harus kita hidupi setiap hari, maka ikutilah arus perubahan dari Tuhan dan tetap lentur di hadapannya. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari dalam renungan pagi mungkin, ketika kita membaca Alkitab setiap hari, bahkan mungkin dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang lain, sebenarnya itu banyak berbicara kepada kita. Dan di sana ada banyak hal yang firman Tuhan bisa kerjakan buat hidup kita. Teguran, nasihat, dan sebagainya. Nah, mari kita mau, sekiranya kita tahu itu, bahwa firman Tuhan bisa menegur kita, menasihati kita, maka dan kita mau berubah, maka itu akan terjadi perubahan. Karena firman Tuhan menghendaki kita berubah setiap waktu. Hati yang lentur setiap waktu. Nah, ketika hidupmu terus berubah, dan terus berubah, dan terus berubah, seturut dengan perubahan yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya, maka Anda akan hidupmu akan semakin membawa kematian Kristus. Dan itu yang akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Itu menjadikan harta rohani yang luar biasa. Dan yang Paulus katakan, itu kekuatannya bukan dari kekuatan dirinya, tapi dari Kristus. Itulah kekuatan yang berlimpah-limpah
yang tidak pernah ada habisnya. Yesus pernah berkata di dalam Matius 11 ayat 29, berkata demikian, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudaraku, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Paulus berkata begini, hidup kami senantiasa membawa kematian Kristus. Itu artinya apa? Artinya dia siap untuk memikul kuk yang dipasang oleh Kristus. Dia belajar kepada Kristus. Belajar kepada Kristus. Karena apa? Yesus berkata, karena aku lemah lembut, karena Kristus itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi jiwa kita akan mendapat ketenangan ketika kita memikul kuk yang Kristus pasang, yaitu kita menyalibkan ego dan kedagingan kita, lalu kita belajar kepada Yesus setiap hari supaya perubahan terjadi terus dalam hidup kita. Karena Kristus itu lemah lembut dan rendah hati. Dan ketika kita bisa melakukan itu semua, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Saudaraku, badai sebesar apapun, masalah sekuat apapun, kalau jiwa kita tenang, semuanya akan menjadi oke. Tetapi mungkin hanya ada masalah kecil, ada masalah yang tidak seberapa besar, tapi kalau jiwa kita sudah tidak tenang, akan menjadi masalah yang besar. Dan itu bisa merobohkan semuanya dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, ketika saya membaca ayat yang kita baca Matius 11 ayat 29 ini, saudaraku, terbersit di dalam benak saya adalah kata murid. Kata murid. Jadi kalau saya mau berkata apa yang dikatakan Paulus, aku senantiasa membawa kematian Yesus, itu juga berbicara bagaimana dia betul-betul menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Dia memakai kuk yang dipasang oleh Kristus, menyalibkan daging dan egonya, dan terus belajar. Murid itu memiliki hati yang rela dididik dan diajar. Dan itu semua adalah proses yang harus terjadi dalam setiap kita. Yang artinya adalah adanya proses pembelajaran secara rohani kita dengan Tuhan. Dan hal tersebut bukan hanya istilahnya dalam bahasa Inggris, bukan hanya transfer knowledge, bukan hanya transfer pengetahuan saja, tetapi juga karakter building. Ada pembentukan karakter yang terjadi. Pembentukan karakter yang terjadi. Nah, saudaraku, kita tahu keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau saya ambil simpelnya, tentu ada banyak manfaat secara positif dari kejadian yang kita hadapi, tantangan dan semua yang terjadi hari-hari ini. Tapi yang terpenting di atas semuanya adalah bahwa mari kita belajar. Kadang-kadang ini diizinkan Tuhan untuk membentuk juga karakter kita yang sesungguhnya. Dan di mana semua keinginan kita, ego kita, semua tidak bisa tersalurkan hari ini. Dan semua harus sungguh-sungguh menahan diri, menguasai diri. Dan kemudian kita belajar banyak tentang rencana Tuhan. Di balik semua ini, saudaraku, di balik kejadian yang kita hadapi, kita belajar. Kita seperti seorang murid yang sedang belajar dan menyediakan hati untuk rela dididik, rela diajar. Dan itu proses. Proses bukan hanya sekedar transfer knowledge, bukan hanya sekedar kita transfer pengetahuan, tetapi juga ada pembentukan karakter building yang terjadi di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita masih mengeraskan hati, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai tahap untuk menjadi murid yang sejati. Murid sejati memiliki kerelaan, memikul kuk yang dipasang gurunya. Kerelaan hati memberi diri untuk dipasang kuk adalah pertanda bahwa kita memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan Yesus sebagai guru agung kita. Saya ulangi, selama kita masih mengeraskan hati, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai tahap menjadi murid yang sejati. Murid sejati memiliki kerelaan untuk memikul kuk yang dipasang gurunya. Kerelaan hati memberi diri untuk dipasang kuk adalah pertanda
bahwa kita memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan Yesus sebagai Guru Agung kita. Jadi saudaraku, menyerahkan diri dan menundukkan diri kepada kehendak-Nya itu penting, dan Yesus telah menjadi teladan buat hidup kita. Yesus adalah Tuhan dan juga Dia Guru Agung dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kehidupan yang seperti itu akan menjadi lebih berat ketika setiap kita melakukan semua itu seperti untuk menjadi murid Kristus yang sejati dan sebagainya? Itu akan semakin berat, Pak? Bukankah itu akan semakin berat? Itu pertanyaan yang logis, saudaraku. Tetapi mari kita akan lihat apa yang Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat yang ke-30. Yesus berkata demikian, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya ulangi, sebab kuk yang kupasang itu, kata Yesus, itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat, saudaraku. Nah, itulah rahasia yang Paulus katakan dengan begitu luar biasa tentang harta rohani di dalam bejana tanah liat. Bahwa senantiasa membawa kematian Kristus. Paulus siap untuk dipasang kuk oleh Tuhannya. Dan dia terus belajar menyalibkan daging, menyalibkan egonya. Dan justru disitulah melimpah-limpah kekuatan Tuhan. Karena pada saat yang bersamaan, ketika kita meletakkan daging dan ego kita di dalam tangan Tuhan dan menyerahkan, maka pada saat yang bersamaan, kekuatan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena kita menyerahkan semuanya, kekuatan kita, ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan itu harta rohani yang luar biasa. Maka di dalam karya keselamatan itu, saudaraku, yaitu sangat luar biasa. Yesus mati untuk kita. Dan Dia ingin kita hidup sebagaimana mestinya kita hidup dalam kehendak-Nya. Itu yang bahasa Paulus adalah, kami senantiasa membawa kematian Kristus. Dan saya percaya, saudaraku, kalau hidup kita bisa kita jalani seperti apa yang firman Tuhan katakan hari ini, saya sangat percaya bahwa kekuatan Allah yang ada dalam diri kita berlimpah-limpah dan tidak akan pernah ada habisnya. Dan saya percaya itu akan menghantarkan kehidupan Anda dan saya sampai kepada puncak kehendak Tuhan, destiny kehidupan kita yang Tuhan sudah tetapkan. Sekalipun harus melewati tantangan yang berat, tapi kita sampai ke tempat tujuan, destiny yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Dan saya berdoa supaya apa yang saya bagikan ini akan menguatkan, meneguhkan, sekaligus kita akan mulai siap untuk berubah dalam hidup kita. Setiap hari terus mau berubah dan berubah setiap hari. Ikuti arus perubahan daripada apa yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Ikuti arus perubahan yang datang dari Tuhan. Dan saya percaya Anda akan semakin menikmati pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, experience seperti yang Paulus rasakan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sungguh percaya, Tuhan, bahwa apa yang kami dapat, kami dengar dari firman-Mu ini akan menguatkan dan meneguhkan hati kami. Bahkan untuk perjalanan kami ke depan, kami akan terus punya kerinduan yang kuat untuk mengalami perubahan di dalam Engkau. Hidup kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam hidup kami. Kami limpah dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Harta rohani dalam hidup kami melimpah. Harta rohani dalam bejana tanah liat ini tidak ada habis-habisnya. Dan kekuatan Allah itu melimpah-limpah. Kami bersyukur, Tuhan, Kau memberkati firman-Mu. Biarlah kekuatan yang baru selalu datang buat setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami sungguh merindukan Engkau hadir di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu yang berada di rumah masing-masing, yang mengikuti
ibadah hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada juga. Tuhan, bawa hati kami Tuhan, untuk terus melekat kepadamu. Kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tahirkan dan kuduskan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini sungguh menyukakan hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih dan bahkan memberkati hidup setiap kami. Tuhan, berkati anggur dan roti yang kami pakai Tuhan. Kuduskan semuanya supaya ketika kami makan roti dan minum anggur ini, berkat Allah melimpah atas hidup kami. Kami yang sakit disembuhkan, dan bahkan kami yang sedang memiliki pergumulan, Tuhan campur tangan. Pengenalan kami akan Tuhan juga semakin ditambahkan, dan kami boleh mengalami experience, pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan hidup kami senantiasa membawa kematian Kristus senantiasa dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya, mari kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat cawan anggur di atas kepala kita. Firman Tuhan juga berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang percaya, mari kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan tengadakan kedua belah tangan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk perjamuan kudus ini. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sangat luar biasa buat hidup kami. Tuhan, tubuh yang fana ini Engkau telah isi dengan harta rohani yang sangat luar biasa. Dan di dalamnya ada kekuatan-Mu yang berlimpah-limpah, yang menghantarkan kami sampai kepada destiny, tujuan yang Tuhan tetapkan buat setiap kami. Sekalipun kami harus melewati banyak tantangan dalam dunia ini, tapi kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu tidak ada habisnya dalam bejana tanah liat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk segala hal yang sudah Engkau lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami berdoa untuk yang memiliki pergumulan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, studi mereka. Tuhan, bahkan keuangan mereka, Tuhan campur tangan semua. Tuhan memberkati, pengenalan akan Tuhan atas setiap umat-Mu juga semakin bertambah-tambah. Dan bahkan iman mereka semakin dikuatkan oleh Tuhan senantiasa. Mereka mengalami pengalaman, experience dengan Tuhan setiap waktu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang baru pertama kali mendengarkan firman Tuhan, dan mereka hari ini membuka hati untuk Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa, Tuhan, Engkau menolong mereka hari ini. Kami berdoa khusus untuk mereka, biarlah urapan-Mu Tuhan hadir dalam hidup mereka. Kami berdoa, biarlah mereka dengan rendah hati untuk datang kepadamu Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali terima Tuhan Yesus, dan hari ini Engkau membuka hati untuk mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya ingin berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Angkat tanganmu di tempat Engkau berada dan tirukan saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku merendahkan hati di hadapan-Mu. Dengan sepenuh hati, ampuni dosaku.
tahirkan hidupku, sucikan dengan darah-Mu. Pelanggaran-pelanggaran yang aku telah perbuat, aku mohon ampun dan ampuni Tuhan. Hari ini aku membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupku. Tuhan, masuklah di dalam hatiku, dalam hidupku, pimpin hidupku. Bahwa aku mengalami kehidupan yang baru. Dan aku mau Engkau tuntun sampai selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi, aku undang Engkau. Dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya, berkati seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan yang baru bersama-sama dengan saya berdoa, sekiranya Bapak Ibu membutuhkan bantuan untuk bertumbuh secara rohani lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca, dan kami akan siap membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bertumbuh di dalam Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Hadirat Tuhan yang manis, firman Tuhan, perjamuan kudus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah Engkau sertai dari awal sampai akhir. Kami sungguh percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas umat-Mu. Engkau alirkan kuasa kesembuhan untuk yang sakit.
Bahkan Engkau memulihkan ekonomi, rumah tangga, keuangan mereka. Sekolah mereka juga Tuhan tuntun. Yang membutuhkan biaya untuk studi, Tuhan yang cukupkan semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Kau sudah kerjakan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami terus mendoakan bangsa kami. Kami sungguh percaya gelombang kesembuhan, gelombang pertobatan akan terjadi di atas bangsa kami. Kehendak dan rencana-Mu digenapi atas bangsa ini. Kami bersyukur kemuliaan-Mu Engkau akan nyatakan bahwa telah terbit terang di atas bangsa ini. Yaitu Engkaulah terang itu yang membawa bangsa ini bisa kembali menemukan Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai wakil presiden dan seluruh jajaran menteri, sampai pemerintah-pemerintah yang di daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat, takut akan Tuhan. Kami percaya mereka yang Kau percaya untuk membawa bangsa ini lebih baik dan terus melewati masa-masa yang sulit ini dengan kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita akan angkat kedua belah tangan kita bersama-sama, terima berkat yang datang dari Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah dan umat kepunyaan Allah, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian, dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, dan pelayananmu. Sepanjang minggu ke depan, Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun. Apa yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.